kisah yang menarik, kisah Israiliyat, kisah antara Nabi Nuh alaihissalam dengan iblis. Setelah berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam, yang mana kita tahu akibat pembangkangan kaum Nabi Nuh, itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang yang sangat luar biasa. Bahkan banjir bandang yang belum pernah terjadi hingga saat ini. Banjir bandang terbesar yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena banjir ini bukan hanya menenggelamkan kota, bukan hanya menenggelamkan pepohonan, tetapi juga semua gunung yang menjulang tinggi itu semua tenggelam oleh banjir bandang yang dialami di masa Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ikhwatal iman, konon tinggi dari banjir ini sampai 40 hasta dari puncak gunung. Berarti sekitar kurang lebih 56 meter dari puncak gunung. Bayangkan, kalau banjir seperti itu, mana ada makhluk yang bisa selamat dari banjir sedahsyat itu? Hanya merekalah orang-orang beriman yang ada di kapal Nabi Nuh yang bisa selamat. Demikian pula hewan dan binatang yang oleh Nabi Nuh dimasukkan ke dalam kapal. Maka hewan inilah yang kemudian diselamatkan dari banjir bandang ini. Ini merupakan puncak dari kesabaran Nabi Nuh. Sudah lama Nabi Nuh menahan sabar kurang lebih 950 tahun berdakwah, tetapi umatnya ini sangat begitu membangkang. Riwayat menjelaskan bahwa orang yang beriman yang ada di kapal Nabi Nuh hanya sekitar 70 orang. Ada juga riwayat yang mengatakan 80 orang. 80 orang saja yang mau mendengar dakwah Nabi Nuh, yang termasuk orang-orang yang beriman yang diselamatkan dari banjir bandang itu 80 orang. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun hanya dapat mengikut 80 orang. Bayangkan. Tentu kalau dibandingkan dengan umatnya baginda kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah SAW, sangat teramat jauh. Rasulullah umatnya miliaran. Paling banyak umatnya baginda Rasul SAW. Karena tentu Allah melembutkan hati umat Islam ini. Karena umat Islam ini merupakan umatnya Rasulullah. Dan Rasulullah selalu mendoakan akan keselamatan umatnya. Sehingga Allah mengijabah hingga saat ini. Kalau Rasulullah mungkin masih hidup di permukaan bumi ini, beliau akan sangat senang melihat umatnya yang begitu banyak. Toib, dan banjir itu luar biasa menenggelamkan seluruh orang-orang kafir, termasuk anak Nabi Nuh, yakni yang bernama Kan'an, yang tidak mau masuk dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan banjir bandang itu sangatlah lama, teman-teman. Banjir itu tidak sehari, tidak sebulan, tapi kurang lebih riwayat mengatakan 6 bulan lamanya. Bayangkan, 6 bulan banjir bandang yang menenggelamkan gunung. Tentu semua tidak ada yang selamat, kecuali yang ada dalam bahtera Nabi Nuh. Sehingga ketika sudah berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, Nabi Nuh kemudian coba membuka salah satu pintu dari bahteranya. Ketika dibuka, belum kelihatan apapun, masih lautan yang menghampar luas, artinya banjir belum surut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan air, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran surah Hud, Ya ardu bla'i ma'aki. Allah memerintahkan, wahai bumi, telan airmu. Wahai langit, hilangkan awanmu. Sehingga langit kemudian atas perintah Allah menjadi cerah. Awan hitam pun menghilang, hujan pun reda, kemudian air mulai surut dan ditelan oleh bumi. Kemudian kembali Nabi Nuh membuka pintu bahteranya. Membuka pintu bahtera, terlihat ada pelangi di langit, menunjukkan bahwa ketika pelangi itu muncul, pertanda mendung sudah hilang. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan burung gagak, wahai burung gagak, ada tugas untukmu. Kau kan bisa terbang, coba kau keluar, kau lihat, apakah air sudah surut atau belum. Baik Nabi Allah, burung gagak pun pergi, beberapa ekor terbang. Namun burung gagak ini tidak kembali lagi, perginya lama. Akhirnya karena kelamaan, kemudian Nabi Nuh memerintahkan burung merpati, wahai burung merpati, iya wahai Nabi Allah, coba kau terbang keluar, kau saksikan apakah banjir bandang sudah surut atau belum. Baik Nabi Allah, ini burung merpati terbang sampai mengelilingi beberapa daerah. Kemudian burung merpati ini datang lagi dengan membawa dedaunan di paruhnya. Wahai Nabi Allah, lihatlah apa yang aku bawa. Kau bawa apa? Aku bawa dedaunan. Loh, berarti kau menyimpai pohon, kata Nabi Nuh. Betul Nabi Allah, artinya banjir bandang sudah surut. Betul Nabi Allah, Alhamdulillah. Banjir sudah reda dengan pertanda burung merpati sudah bisa mengambil beberapa daun dari pohon. Artinya pohon sudah kelihatan dan banjir pun sudah reda. Sementara Nabi Nuh ini marah dengan burung gagak. Burung gagak ini kemana?
"Wahai burung merpati, apakah kau tahu di mana burung gagak berada?" "Aku tahu Nabi Allah," kata Nabi Nuh. "Lagi ngapain burung gagak? Tadi aku menjumpai dia sedang mencokir-cokir, sedang makan bangkai." Terus Nabi Nuh bilang, "Kenapa ndak kau suruh pulang?" "Dia ndak mau ya Nabi Allah. Dia rupanya keasikan makan bangkai, aku ajak pulang dia ndak mau." Kemudian Nabi Nuh berdoa, "Semoga engkau wahai burung gagak menjadi burung yang dibenci oleh manusia. Dan engkau wahai merpati, aku doakan, semoga engkau menjadi burung yang dicintai oleh manusia." Doa Nabi Nuh terkabul. Burung gagak adalah burung yang dibenci oleh manusia hingga sampai saat ini. Sementara burung merpati adalah burung yang paling digemari dan dicintai oleh banyak manusia. Baiklah kalau begitu, ketika air mulai surut, permukaan gunung pun mulai kelihatan. Dan ada satu riwayat menjelaskan bahwa ketika banjir ini surut, banyak gunung-gunung yang berharap agar badannya menjadi tempat terdamparnya kapal Nabi Nuh, menjadi tempat bertenggernya kapal Nabi Nuh. Semua berharap. Wallahu a'lam, mungkin tidak seperti manusia. Allah tahu, Allah Maha tahu. Gunung-gunung ini minta, "Ya Allah, tubuhku tinggi, biarkan kapal Nuh bertengger di punggungku." Gunung yang lain juga seperti itu. "Ya Allah, aku lebih tinggi, jadikan punggungku sebagai tempat bertenggernya bahtera Nabi Nuh." Semua gunung minta agar kapal Nabi Nuh bertengger di atas punggungnya. Tapi ada satu gunung, dia tidak terlalu tinggi. Gunung ini diam saja, yaitu Gunung Judi. Dia tidak merasa paling tinggi, dia tidak merasa gunung paling hebat. Allah kemudian memilih Bukit Judi atau Gunung Judi sebagai tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh, bertenggernya kapal Nabi Nuh di atas Bukit Judi. Kemudian, ketika air benar-benar surut dan tinggal lumpur-lumpur saja, kapal Nabi Nuh pun bertengger di atas punggung dari Gunung Judi ini. Begitu dibuka pintu kapal itu, semua bertakbir dan bersyukur, "Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka takjub, ternyata kapal mereka tunggangi itu ada di atas Bukit Judi. "Wahai orang beriman," kata Nabi Nuh, "banjir telah reda, silakan kalian keluarlah dari kapal ini. Ingat pesanku, jangan pernah kalian menyekutukan Allah. Kalau kalian menyekutukan Allah, banjir bandang akan kembali Allah datangkan. Jadilah hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat melaksanakan ibadah." Baik wahai Nabi Allah, baik Nabi Nuh, silakanlah turun. Semoga Allah merahmati kalian. Akhirnya mereka pun turun semuanya. Nabi Nuh pun kemudian mengecek siapa orang yang sudah turun, siapa yang belum, termasuk hewan-hewan semua dicek. Ketika semua turun, satu persatu turun, Nabi Nuh pun turun. Kemudian Nabi Nuh merasakan kehilangan sesuatu. "Ada yang kurang nih," kata Nabi Nuh. "Aku kehilangan sesuatu." Ditanyalah oleh seorang muridnya Nabi Nuh, "Wahai Nabi Allah, engkau seperti bingung, engkau seperti mencari sesuatu. Apa ada yang tertinggal di dalam bahtera kita?" "Iya," kata Nabi Nuh, "aku merasa ada yang tertinggal." "Apa itu?" "Dulu, sebelum banjir ini melanda, aku membawa beberapa ikat pohon anggur. Mungkin masih ada di dalam, coba kau cek." "Baik Nabi Allah." Akhirnya dicarilah oleh murid Nabi Nuh, dicari buah anggur ini di semua lantai dari bahtera itu, lantai atas, lantai tengah, lantai bawah, semua sudut diperiksa, tapi tidak menemukan satu butir pun buah anggur ini. Turunlah dia, "Wahai Nabi Allah, aku tidak menemukan satu butir pun buah anggur yang kau cari." "Jadi kemana?" bingung Nabi Nuh. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Nuh, apa kau ingin tahu buah anggur yang kau cari? Sesungguhnya buah anggur itu sudah diambil oleh iblis." "Diambil oleh iblis," kata Nuh. "Iya, tolong panggil iblis," kata Nabi Nuh. Maka dipanggilkanlah iblis. "Wahai iblis, benarkah kau yang mencuri, yang mengambil buah anggurku?" "Betul Nuh." "Kembalikan," kata Nabi Nuh. Dikembalikanlah anggur itu. "Tapi Nuh," kata iblis, "aku juga minta sebagian." Akhirnya dibagikan ke iblis sebagian. Buah anggur itu dibagi dua, sebagian dikasih ke iblis, sebagian dikasihkan ke Nabi Nuh alaihissalam. Turunlah semua orang, dan alhamdulillah ternyata lumpur-lumpur bekas banjir bandang ini menjadi satu keberkahan, menjadi lumpur dan tanah yang menyuburkan tanaman. Sehingga setelah itu, beberapa bulan kemudian, semua masyarakat yang muslim, murid Nabi Nuh alaihissalam, mereka bercocok tanam. Nabi Nuh kemudian mengambil tadi sebagian dari buah anggur yang dibagi oleh iblis, ditanamlah itu di tanah. Ditanam kemudian mulai tumbuh, tetapi iblis ini memang dasar iblis. Ketika anggur yang ditanam Nabi Nuh sudah mulai tumbuh, oleh iblis ditiup sehingga menjadi kering dan mati, tanpa sepengetahuan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sedih. "Anggur yang saya tanam," kata Nabi Nuh, "kok jadi kering begini?"
Kata Jibril, "Wahai Nuh, iblislah yang meniup anggurmu hingga kering seperti itu." Jadi, biang keroknya adalah iblis. Kemudian datang iblis ke Nuh. "Wahai Nuh, kenapa kau bersedih?" Kata Nuh, "Gara-gara kau iblis, anggurku jadi mati semuanya." Kemudian iblis bilang ke Nuh, Nuh, aku punya cara agar tanahmu menjadi segar. Kemudian pohon anggurmu berbuah lebat dan subur." Ya tentu Nabi Nuh mau. "Gampang Nuh," kata iblis. "Aku punya cara." "Apa caranya?" kata Nuh. "Kau ambil seekor singa, kau ambil seekor babi, kau ambil seekor kelinci." "Buat apa?" kata Nabi Nuh. "3 hewan ini kau sembelih. Setelah kau sembelih, darahnya kau cucurkan ke sini, ke pohon anggur ini." Nabi Nuh masih polos. Jadi nurut dia. Diambil 1 ekor singa, 1 ekor babi, 1 ekor kelinci, kemudian disembelih. Kemudian darahnya dipakai untuk menyiram pohon anggur ini. Sehingga pohon anggur ini berubah, yang semulanya putih menjadi merah, dan termasuk menjadi buah yang cukup berbahaya ketika diminum, dimakan. Maka buah anggur yang semula baik-baik saja menjadi buah anggur yang memabukkan, yang semula putih menjadi merah. Sehingga mulai sekarang ini, orang yang memakan buah anggur ini pun bisa menjadi orang yang mabuk. Perilakunya akan seperti singa, akan seperti babi, akan seperti kelinci. Demikianlah iblis ini pun sama. Dia juga menanam pohon anggur itu. Ditanam, dia pun sama. Mengambil seekor singa, seekor babi, seekor kelinci, disembelih, kemudian disiramkan di pohon anggur itu. Sampai sekarang, anggur merah termasuk buah yang cukup berbahaya. Kandungan alkoholnya tinggi sehingga bisa menyebabkan orang menjadi mabuk. Kemudian Nabi Nuh pun berdialog dengan iblis. "Wahai iblis," kata Nabi Nuh, "aku ingin tanya kepadamu." "Silahkan wahai Nuh, aku akan menjawab sebenar-benar jawaban, dan aku berjanji tidak akan berdusta." "Kau mau nanya apa?" "Hai iblis, tolong kasih tahu aku kira-kira perbuatan apa dari anak cucu Adam ini yang membuat engkau bangga?" "Oh," kata iblis, "perbuatan anak cucu Adam, manusia, termasuk engkau dan seluruh muridmu yang membuat aku bangga saat mereka sudah menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang membanggakan dunia, menjadi orang yang suka memuja-muja dunia. Merekalah orang yang membuat aku bangga." "Oh, begitu," kata Nabi Nuh. "Ya," kata iblis. Lalu kata Nabi Nuh, "Kira-kira perbuatanku yang mana yang membuat engkau senang?" "Wahai Nabi Nuh," kata iblis, "sesungguhnya aku senang karena engkau telah mendoakan jelek untuk umat manusia. Kau meminta kepada Allah untuk menghukum, membinasakan orang-orang di sekelilingmu yang tidak beriman kepada Allah. Itu membuat aku senang." Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Nuh ayat ke-25. "Mimma khoti'atihim uhriku fa'udkhilu nar." Dari sebab kesalahan mereka lah, kemudian uhriku, tenggelamkan ya Allah semua umat yang tidak mau terima akan dakwahku. Fa'udkhilun nar, dan masukkan mereka ke dalam neraka. Inilah doamu yang membuat aku senang. Kau telah meminta kepada Allah agar mereka, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dibinasakan. Allah tenggelamkan dan Allah masukkan ke dalam neraka. Doamu itu yang membuat aku senang, kata si iblis. Mendengar itu, Nabi Nuh menangis, kemudian dia teringat dengan doa jeleknya itu. Doa yang telah membuat banjir bandang ini melanda, doa yang telah membuat banyak orang-orang tenggelam. Tapi tentu semua itu merupakan perintah dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah cerita Israiliyat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.